Hello everyone, good morning ladies and gentlemen. Welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, kita akan membahas tentang pergerakan BNB atau Binance Coin, dan kita akan coba membahas berdasarkan time frame daily dan juga time frame 4 jam. Jadi teman-teman bisa tahu gambaran at least untuk long term, mid term, dan juga short termnya. Alright, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertama, saya akan mulai pembahasan dari time frame daily terlebih dahulu. Dan sementara kita ngelihat secara pergerakan itu sebenarnya BNB itu membentuk yang namanya triple bottom ya guys. Jadi dia sebenarnya bertahan di area ini dan membentuk triple bottom. Plus kalau misalkan lihat dengan kondisi saat ini, saya mungkin bisa bilang ya, kita itu udah keluar daripada chart pattern ini ya. Dimana chart pattern ini sebenarnya secara nggak langsung membentuk semacam descending triangle ya. Dan berdasarkan descending triangle ini sendiri, kalian bisa lihat ya, kita itu sudah berhasil breakout pada kisaran area ini dan membawa BNB itu cukup kuat ya, menguat gitu ya. Sebenarnya kurang lebih mostly-nya seluruh token rata-rata itu kedorong juga oleh pergerakannya si Bitcoin, dan koreksi hari ini pun itu juga sama, terdorong oleh atau ketarik oleh si Bitcoin-nya ya. Dan kalau misalnya ngeliat pergerakan saat ini, saya pengen tanya ke teman-teman, kira-kira nih teman-teman kalau ngeliat kondisi pergerakan saat ini ya, penguatan lalu koreksi, penguatan lalu koreksi, dan penguatan lalu koreksi. Let's say koreksi kita hanya sejauh ini, apakah menurut teman-teman bull trend kita masih strong? Oke, nah itu yang perlu dipertanyakan. Tapi tentunya kita nggak bisa putuskan sekarang, karena yang kita lihat saat ini itu baru satu candlestick aja. Bagaimana kalau misalkan besoknya itu berlanjut nih, kurang lebih pergerakannya seperti ini misalnya gitu kan? Ya, sekali merah terus. Gimana? Bisa nggak seperti itu? Ya tentu saja bisa. Makanya di sini tugas kita adalah mengidentifikasi kondisi market saat ini dan melihat apakah ada indikasi pembalikan arah. Dan berdasarkan indikator, jadi saya akan tambahkan indikator teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, exponential moving average 21, 34 dan juga 55 itu sudah mulai bersilangan guys ya. Kalau misalkan mereka bersilangan, biasanya itu indikasi bull trend itu akan terjadi dalam waktu dekat ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa video yang lalu, kalian bisa lihat ini, ketika terjadi bear cross ya terhadap si exponential ini ya, dia berubah atau bear cross terjadi, market itu kecenderungannya adalah meneruskan tren penurunannya. Oke, nah sementara di lain sisi kalau misalkan bull cross terjadi, itu juga artinya sebaliknya, kita meneruskan tren penguatannya terhadap si BNB ini ataupun terhadap kripto manapun yang mengalami hal serupa. Oke. Nah, selain itu secara RSI memang kita menunjukkan adanya indikasi overbought ya, atau aksi beli terlalu berlebihan, sehingga market itu kalau misalkan kita expect untuk pump lagi juga harusnya nggak akan jauh pergerakannya. Oke, kita akan terbatas terkecuali kita mendapatkan semacam dorongan dari good news, atau misalkan contoh tiba-tiba BNB diinformasikan keluar news ya bahwa BNB ini sudah bebas dari kasus ya, sudah mulai diakui di berbagai negara, sudah mulai positif ya, mungkin langsung nge-search atau langsung nge-fly lagi tokennya. Tapi kan so far kita nggak ngelihat indikasi itu ada. Dan menurut saya pribadi, di tengah badai yang dihadapi oleh si Binance sendiri, koinnya masih bisa menguat sampai ke area ini aja, menurut saya udah bagus banget, right? Now, overbought artinya make sense, wajar kalau misalnya kita perlu ngelihat market itu terjadi yang namanya refresh terlebih dahulu, either itu sideways atau cenderung koreksi. Oke, koreksi bukan berarti dump ya. Kalau dump itu berarti dia drop bisa sampai 80% ya, balik lagi ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya koreksi, paling nggak 38% sampai 50% pun kita masih consider itu sebagai sehat. Makanya di dalam istilah trading itu kita ada indikator atau semacam tools yang kita bisa gunakan, namanya Fibonacci retracement ya. Nah, dengan Fibonacci retracement kita bisa tahu potensial dia terjadi koreksi, dan ada beberapa potensi area yang bisa dikejar, yaitu 38%, 50% dan juga 61,8% dari pergerakan terakhirnya. Nah, cuman saat ini saya nggak berpatokan dengan hal itu karena kita masih bisa ngelihat BNB itu terjadi seperti ini guys ya. Artinya meneruskan penguatan, dan berarti ini bukanlah area topnya kita, dan itu berarti tidak valid kalau misalkan kita gunakan Fibonacci retracement. Oke. Namun kita bisa menggunakan Fibonacci retracement eksternal untuk menentukan potensi target BNB kita, sehingga
sehingga kita bisa tahu perkiraan di manakah dia akan berhenti dan berpotensi berbalik arah atau koreksi. Oke. Nah, kita gunakan Fibonacci retracement dan kita cari level-level eksternalnya, di mana yang pertama itu adalah area 161.8% di $406 dan di kisaran area 367,51 di kisaran 127,2% daripada si Fibonacci extension atau eksternal. Kalau misalkan kalau misalkan market ketahan di kisaran area ini dan kita ngetes ke area ini, lalu kita bisa ngelihat ada reaksi pantulan, lalu terjadi breakout, maka next potential target kita adalah di $453. Atau setidaknya mungkin kita akan ngetes di kisaran area ini ya. Seperti yang kita lihat di kisaran area itu sebelumnya merupakan area yang cukup penting bagi CBNB, di mana kita pernah melihat adanya rejection atau decline di kisaran area ini, yang berarti kalau misalkan kita naik, at least kita akan coba ngetes kisaran area $432 sebelum itu melanjutkan penguatannya, guys. Alright? Nah, kurang lebih itu ada untuk time frame daily-nya kita bisa lihat potensial pergerakan saat ini, dan kita harus bertahan at least di atas kisaran area 127,2% dulu untuk memastikan apakah pergerakan saat ini itu bisa dikatakan sebagai pergerakan yang sehat dan meneruskan tren penguatannya kembali. Alright? Nah, itu untuk time frame daily. Dan ya kurang lebih seperti itu. Kita nggak ngelihat adanya chart pattern ya, atau potensi pembalikan arah dan lain sebagainya selain yang triple bottom tadi. Alright? Nah, kita akan masuk ke time frame 4 jamnya. Seperti yang kita lihat 4 jamnya secara sekilas, kalau saya tanya sama teman-teman, trennya itu apa? Apakah downtrend atau uptrend? Oke, buat teman-teman yang jawab uptrend, yes, betul, jawabannya adalah uptrend ya. Proses transisi itu terjadi ketika market itu sebelumnya create high, kemudian low, dan dia create lower high, dan lower low, dan dia create lagi lower high, tapi this time dia create higher low. Oke, nah ini adalah proses transisi terhadap market, di mana kita datang dari downtrend ya, perlahan-lahan kita berubah menjadi uptrend ya, yaitu dari proses create-nya higher low ini. Dan setelah itu kalian bisa perhatikan ya, market itu konsisten membentuk yang namanya higher low, higher high sequence ya, seterusnya sampai next dan next dan next, bahkan hingga terakhir hari ini. Pertanyaannya guys, apakah ini potensial higher low-nya kita? Nah, itu yang kita belum tahu ya, karena kita perlukan konfirmasi. Terutama ini saya lakukan analisis di jam 2:34 waktu pagi hari atau dini hari. Seandainya dalam 30 menit atau 25 menit lagi kita akan melihat closing di kisaran area ini, mungkin ini bisa menjadi area bottomnya kita, which means itu adalah higher low-nya kita dengan kondisi kita ketahan di exponential moving average 21, yang artinya itu cukup positif bagi pergerakan kita. Oke. Nah, sementara kita akan gunakan ada satu alat bantu, yaitu channel, dimana kita lihat market BNB ini memang membentuk yang namanya ascending channel ya. Kalian bisa lihat secara detail dimana market itu ketahan di kisaran area ini ya, di bagian topnya, dan sekarang kita ke pantul, which means jadi kelihatan sangat normal bagi pergerakan saat ini untuk terjadi koreksi terlebih dahulu ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, di manakah level supportnya kita saat ini? Tentunya di kisaran area ini adalah level support kita dengan dukungan key resistance atau key support. Jikalau kita ngelewatin area tersebut, maka kita akan mengkonfirmasi adanya transisi terhadap si market ya. Jadi saya bisa katakan ini adalah area pentingnya kita, $347 dan di kisaran area $357. Itu adalah seri supportnya kita. Dan sementara untuk next targetnya kita bisa mengukur menggunakan Fibonacci eksternal dari pergerakan impulsif yang terakhir atau korektif yang terakhir, yaitu di kisaran area ini. Nah, sementara kita dapatin kisaran area 261,8 itu merupakan area yang memang berpotensi menjadi bisa dibilang resistance kita ya. Itu jika yang dari area sana. Jika dari area sini atau berdasarkan swing terakhir pun kalian bisa lihat juga sama mostly-nya. Alright? Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa pergerakan saat ini memang bisa dikatakan sebagai satu pergerakan ya untuk bisa dikatakan memang pergerakan koreksi yang sangat wajar terjadi bagi BNB. Sementara kalau kita gunakan Fibonacci retracement yang terakhir, kita bisa lihat bahwa saat ini kita sedang tes area 38,2% dan mungkin juga area 50%. Jika kita berhasil bertahan di atas area tersebut, maka kita ada potensi ngelihat BNB kembali terrebound.
Alright, nah so far itu aja informasi yang bisa saya sampaikan seputaran BNB Coin ini. Hopefully video ini bisa membantu teman-teman, dan jika kalian suka, make sure kalian hit likes buttonnya. See you guys again in the next update. Cheers!